Selamat Oke, malam semuanya, para adik rohani, kakak rohani. Sekarang kita main kuis. Ada 10 soal ya. oke. Yang udah join boleh yuk on cam yuk. Ya, Jaden, Aileen. Thank you, Annabelle. Thank you, Jaden. Yang lain yuk. Bisa di on cam. Seperti biasa ya, yang mau jawab nanti raise hand. Oke? Siap Kak semuanya? Marlin kayaknya belum jadiin co-host ya? Ya, Sebentar ya. oke. Coba-coba. Untuk apa kok hostnya? Udah Share kalau screen? untuk share. Share Oh, screen. nggak jadi ya? Itu udah. Ini udah. Oh, udah. Oke, ulang lagi ya. Share screen. Ada 10 soal. Oke. Aduh, sebentar. Eh, soal pertama, kakak-kakak bantu ya yang angkat tangan. Ih, kok nggak mau ya? Oke. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah disebut karunia apakah ini? A. Karunia roh Allah Bapa. B. Karunia roh Allah Putra. C. Karunia Allah Roh Kudus. D. Karunia roh sakti. Di 3, 2, 1. Ya, Oke. Jaden. Silakan Jaden. Boleh jawab di chat ya kayaknya. Jaden jawab di chat. Jaden jawabnya A. Masih salah ya? Ya, Kak. Nah, iya benar salah. Oke, lanjut Monica ya tadi ya. Oke, Manika. Silakan Monica. Karunia karunia Roh Kudus. Si. Si, karunia Roh Kudus. Gimana Kak Marlin? 100. Betul. Oke, Monica, good job. Yang lain semangat ya. Lanjut, Kak Marlin. Oke. Nomor 2. Total berapa hari harus kita doakan doa novena yang sama kita doakan dan di jam yang sama? Ada total berapa hari? A. 10, B. 9, C. 8, D. 7. 3, 2, 1. Ya, Annabel. A. 9. Oh, B ya, 9. Jawabannya betul. Oke, 9 hari ya, novena. Betul ya, 9 hari. Oke. Lanjut, Lanjut, Kak Marlin. doa. Pertanyaan yang ketiga. Baik. Doa ini disebut doa yang sempurna dan perlunya ada sikap batin saat melakukan doa tersebut sebab mengandung 7 doa permohonan dan juga terbagi 2 bagian, yang satu untuk memuliakan Tuhan dan satunya lagi untuk kebutuhan kita yang berdoa. Doa apakah ini? A. Doa Bapa Kami. B. Doa Salam Maria. C. Doa Kerahiman Ilahi. D. Doa Aku Percaya. 3, 2, 1. Siapa ini? Ya, Natalia, silakan. Hmm, apakah jawabannya D, Kak? Doa aku percaya. D. Gimana, Kak Marlin? Belum tepat. Belum tepat, maaf, Natalia. Coba Jaden. Doa Bapa kami. Bapak kami. Gimana, Kak Marlin? Dan jawabannya betul. Doa Bapa Kami. 3A. Oke, good job, Jaden. Lanjut, pertanyaan yang keempat. Keempat. Oke. Boleh turunin tangannya ya. Ada 3 kebenaran yang dipercayai oleh penganut agama Katolik. A. Tradisi suci, Monsinyur dan amanah suci. B. Aku percaya firman Tuhan dan magisterium. C. Tradisi suci, kitab agung dan para cendekiawan. D. Tradisi suci, kitab suci dan magisterium.
Di 3, 2, 1. Monica, D. Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. gimana kemarin? Siapnya betul. 100. Oke, good job Monica. Lanjut, Kak Marlin. Nomor 5 ya. Ya, Apa judul nama film eksorsisme yang akan terbit bentar lagi di bioskop Indonesia? A. Kuasa Tuhan Yesus. B. Kuasa diriku sendiri. C. Kuasa gelap. D. Kuasa-kuasaan. 3, 2, 1. Ush. ya Natalia. Jawabannya C, Kak. Kuasa gelap. Oke. Oke, good job. Kayaknya jawaban ini banyak banget tadi ya. Pada tahu semua ya. Lanjut Kak Marlin. Nomor 6. Oke. Who came down from the mountain of Sinai to deliver the Ten Commandments? A. David. B. Moses. C. Lord. D. Daniel. In 3, 2, 1. Oke. Jaden. Moses. Oke. Moses. Correct answer. Benar? Ya. Benar ya Kak Marlin? Oke, good job. Lanjut. Next 7. How did God lead Moses and his people through the desert? A. A map. B. A pillar of cloud. C. A star in the night. D. A head of animals. In 3, 2, 1. Oke, siapakah dia? Annabel. Pillar of cloud. Gimana? B. Ya, a pillar of cloud ya. Tadi dengar ya? Oh, Betul. Betul Kak. Oke, good job Annabel. Lanjut, pertanyaan yang ke-8. Silakan Kak Marlin. Number 8. Pontius Pilate did what to show that he was not responsible for Jesus' death? A. Wash his hands. B. Give Jesus a robe. C. Set Jesus free. D. Cry. In 3, 2, 1. Ya, William. Give Jesus a hope. Gimana Kak Marlin? Teta. Wrong answer. Masih salah. Oke, sorry William. Kanirna kasih ke Annabel. Silakan. Wash his hands. True. Betul. Betul ya? True. Oke, good job. Lanjut. Tinggal sisa 2 ya. Dua lagi ya. 9. John said he baptized. Sorry. Tangannya turunin ya. John said he baptized with water and that Jesus Christ would baptize with A. The blessings. B. Fire, Holy Spirit. C. Fire. D. His word. In 3, 2, 1. Ya, Natalia. Jawabannya B, Kak. Fire, Holy Spirit. Ya. Gimana Kak Marlin? Correct answer. Ya, Oke. Good job. Lanjut. 11 ya. 10. What did Paul say to the people of Ephesus? A. Being kind. B. Lending donkeys. C. Forgiving others. D. A and C are correct. In 3, 2, 1. Oke, William. A and C are correct. Oke, Gimana Kak Marlin? true ya, betul. Oke, thank you semuanya. Luar biasa ya. Semuanya sudah berusaha menjawab dengan benar. Thank you Kak Marlin. Thank you adik-adik semuanya buat semangatnya Oke. kalian semua ya. Kita serahkan ke Kak Anselin. Oke, yuk sebelum kita masuk ke penyembahan, aku boleh minta Annabel lead doa pembuka yuk. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Mari kita bersatu dalam doa semuanya ya. Silakan Annabel.
Nah, teman-teman, mari kita berdoa dimulai. Dan melakukan dan menerima bersama. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai komsel. Berkatilah kami agar komsel ini lancar dan berjalan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, thank you Annabelle. Kita mulai ya. Semua dapat liriknya? Yang udah dapat boleh angguk-angguk kepalanya gini? Di WhatsApp? Udah dapat? Oke, dapat ya. Semua boleh buka WhatsApp-nya, udah? Yuk, aku sekali lagi mau ngingetin yang bisa on cam. Kita on cam sama-sama ya. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, jadi yuk kita fokuskan diri kita. Jangan kita pegang gadget yang lain. Jangan kita pikirkan hal-hal yang lain. Kita tenangkan hati kita dulu ya. Sebentar. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan dari awal, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
syukur kalau misalnya pada malam hari ini kami bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, berilah kami hati yang mau untuk diperbaharui, berilah kami telinga yang mau dengar-dengaran dengan Engkau. Kiranya kami dapat belajar sesuatu daripada firman hari ini, karena kami percaya firman dibagikan itu tidak akan kembali sia-sia, tapi tertanam pada tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur ya Tuhan, supaya Engkau bisa mencurahkan isi hati-Mu dan kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, halo semuanya. Aku hari ini mau bawain tentang Heart for the Lost. Ya, Heart for the Lost. Heart for the Lost itu apa? Hati untuk yang terhilang. Ya, jadi aku mau ajak kita semua untuk buka dari Markus 2 ayat 14 sampai 17. Markus 2 ayat 14 sampai 17. Boleh dibuka semuanya? Ya. Ini tentang the tax collector, ya, atau pemungut cukai. Yuk kita baca sama-sama Markus 2 ayat 14 sampai 17. Udah ketemu? Ya, udah ketemu ya? Kita baca sama-sama ya. Kalian gak usah unmute, tapi tetap dibaca ya, di manapun kalian berada. Yuk kita baca sama-sama Markus 2 ayat 14 sampai 17. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Oke. Ya. Tadi kita baca ya, dikatakan di ayat 14 itu, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Ya, kata ia itu siapa yang ngomong? Tuhan Yesus ya. Ia adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Banyak orang katanya itu lagi mengikuti Yesus ya, di ayat yang tadi kita baca. Banyak orang mengikuti Yesus. Habis Tuhan Yesus itu melakukan banyak sekali mukjizat. Ya. Jadi banyak orang itu mengikuti Yesus, habis melihat Yesus itu melakukan banyak mukjizat. Semua dari kita itu, semua di sini ya, Helin, Vio, Rivi, Natalia, kita semua itu dibekali DNA pengajar ya. DNA pengajar. Gimana jadi pengajar? Gimana sih kita itu jadi pengajar? Apakah jadi pengajar itu maksudnya jadi guru? Ya enggak ya. Tapi setiap daripada kita itu Tuhan tuh bekali loh yang namanya DNA pengajar. Tapi sebelum kita bisa mengajar orang, kita harus pertama tetap mau untuk diajar. Ya, satu mindset, satu value yang kita harus punya dalam kehidupan ini adalah kita dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap umur kita, dalam setiap hal yang kita lakukan, kita tetap harus mau untuk diajar. Apapun talentamu hari ini, ya, hari ini Tuhan itu memanggilmu untuk menjadi seorang pengajar. Pengajar guru kah? Ya, bukan. Di dalam diri kita, itu Tuhan tuh kasih loh sebuah kerinduan untuk kita ngajarin orang lain. Dalam kata lain, mempunyai hati yang mau untuk mengajar orang lain. Tetapi sebelum kita mengajar orang lain, penting untuk kita itu punya hati yang mau diajar, miliki spirit, memiliki roh yang selalu mau diajar, seperti Tuhan Yesus yang selalu mau diajar.
hari ini kita sulit diajar, teman-teman, yang rugi itu bukan yang ngajarin kita. Yang rugi itu kita sendiri. Bener banget tadi Kanira seperti ini. Yang rugi kita sendiri. Saat tidak ada orang yang mau remind kamu kalau kamu itu lagi salah, kalau kamu itu lagi keluar jalur, kalau kamu itu lagi nggak mengikuti standar firman Tuhan, kalau nggak ada yang remind kamu itu, atau ada yang remind tapi kamu nggak dengarkan, yang rugi itu kamu. Jadilah orang yang mau untuk diajar ya. Janganlah kita itu anti dengan yang namanya itu diajar. Aku loh belajar di sekolah aja. Kenapa aku di rumah juga masih perlu belajar, ya kan? Belajar itu never ending, sesuatu yang never ending. Jangan sampai orang yang seharusnya nge-remind kita untuk lebih memperbaiki diri, untuk lebih dekat sama Tuhan. Jangan sampai orang yang selalu waktu itu remind kita, tapi karena kita nggak pernah mau dengar, dia jadi stop remind kita. Nah, yang rugi itu kita, ya. Jangan sampai orang itu capek untuk ngajarin kita, capek untuk remind kita. Lawan terberat kita dalam bertumbuh itu diri kita sendiri. Ya, kita semua sama-sama di sini belajar. Aku yakin di sini nggak ada semua itu yang perfect. Semua ajaran, kalau misalnya orang tua ngajarin tuh kita langsung bisa terima. Itu semua itu adalah proses, nggak ada yang perfect. Tapi hari ini apakah kalian punya mindset yang mau diajar atau enggak? Ya. Lawan terberat kita dalam bertumbuh itu diri kita sendiri. Kalau hari ini kita dalam teguran, kita diberi teguran, belajarlah untuk bersyukur. Karena selagi masih ada reminder, artinya itu masih ada peluang untuk kita bisa menambah skill baru, bisa menambah value baru, bisa mengimprove diri, ya, something yang positif. Punya hati yang mau dengar-dengaran, punya hati yang mau untuk dengar apa yang bisa nge-improve diri kamu. Karena hati yang mau dengar-dengaran adalah hati yang bisa dipakai Tuhan, hati yang bisa dipakai besar. Ya, banyak belajar, banyak tahu. Ya, respon hati kita terhadap Tuhan, respon hati kita terhadap teguran, Tuhan itu bisa memakai. Tuhan itu bisa memakai orang-orang di sekitarmu untuk menegur kamu, ya. Tuhan itu bisa memakai teman-temanmu mungkin untuk merimain kamu, untuk kalibrasi. Tuhan bisa pakai orang tuamu untuk ngerimain kamu, hei jangan lakukan itu, nanti itu akan mendukakan hati Tuhan, ya. Dan respon hati kita terhadap teguran itu, respon hati kita terhadap ajaran itu adalah penentu betapa besar Tuhan akan memakai kita, ya. Dalam kata lain, sikap kita itu adalah penentu betapa besar Tuhan itu memakai kita. Tadi aku bilang kan, Tuhan itu bisa memakai orang di sekitarmu. Ya, Tuhan bisa memakai temanmu. Tapi iblis juga bisa memakai temanmu. Ya, dan dari poin ini pentingnya untuk kita itu juga nge-reflect loh. Siapa teman-teman kita hari-hari ini? Siapa teman-teman close circle kita? Siapa teman-teman yang kita spend time with? Kita menghabiskan waktu bersama dengan siapa? Hati-hati siapa temanmu, karena pergaulanmu, kalau misalnya sekarang itu tidak baik, by time, ya, dengan berjalannya waktu kamu akan menjadi seperti teman-temanmu. Ya, kita perlu mengenalkan Yesus ke teman-teman kita. Kalau misalnya hari ini kita tahu bahwa teman-teman kita itu membutuhkannya, ya, memiliki hati untuk memberitakan Injil, hati untuk yang terhilang, ya. Lihatlah ke kanan kirimu pas kamu ke sekolah, ke teman dekatmu, ya, ke teman dekatmu, ke teman kanan kiri kamu. Apakah mereka adalah pergaulan yang baik atau yang buruk? Nah, kalau misalnya mereka pergaulan yang buruk, artinya aku harus cut off mereka. Tidak. Gak usah dibenci langsung, gak usah dijauhi, tapi milikilah hati untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian. Karena kalau bukan kita yang mengenalkannya, siapa lagi? Ya,
Teman-temanmu bukan teman-temanku. Aku nggak bisa kasih tahu Injil ke mereka. Itu adalah porsimu. Seperti Anabel nggak bisa kasih tahu kabar Injil kepada temennya Kak Nirna, karena itu kan temennya Kak Nirna. Sama seperti Kak Nirna nggak bisa memberitakan Injil ke temennya Anabel, karena itu temennya Anabel. Jadi dengan itu, punyailah mindset kalau bukan kita yang kenalkan, siapa lagi? Dunia itu sudah jatuh dalam dosa. Dunia itu tidak akan menawari Tuhan Yesus kepada manusia. Dunia itu akan tawarin dosa, jalan pintas. Ya, gak bisa kita tunggu dunia yang menawari Yesus. Gak bisa, harus kita yang bergerak. Hari ini, siapa yang kamu rindu untuk menangkan? Doakan secara spesifik dalam kehidupan doamu, dalam saat teduh kamu, dalam doa sebelum kamu tidur. Doakan teman-temanmu itu. Kenapa hari ini kita mengecap kebaikan Tuhan, tapi kita itu nggak kasih tahu loh ke teman-teman kita. Padahal kalau misalnya ada makanan enak nih, let's say namanya sushi X. Nih, sushi X nih enak banget, ya kan? Pasti kita kasih tahu teman-teman kita gak sih? Ini enak banget, kita harus makan di sini. Kamu nanti ajak mamamu makan di sini ya, ya. Kalau sushi aja yang enak atau restoran apapun deh, yang enak itu kita mau kasih tahu ke teman-teman kita. Tuhan Yesus loh, apa kurangnya? Kenapa kita nggak kasih tahu ke teman-teman kita? Yesus memenangi Lewi lewat makan bareng sama dia. Tuhan Yesus memenangi Lewi lewat makan bareng sama dia. Tuhan Yesus bangun hubungan. Tuhan Yesus kali, dia berdosa, dia gak kenal aku, menjauh. Enggak. Dia membangun hubungan. Bangun hubungan sama orang. Kasihi dia. Kasihi dia yang masih terhilang. Kasihi dia yang belum mengenal Tuhan. Kasihi dia yang masih melakukan dosa. Tapi jangan ikutin dosanya. Ya. Kenapa hari ini kalian komsel? Sekolah sibuk? Sibuk ya? Sekolah sibuk. Tapi jangan sampai sekolahmu itu, hobimu itu nge-replace Tuhan dalam hidup kamu. Ya. Aku mau ajak kita semua di sini tuh untuk change mindset kita. Kalau kita bilang, aku nggak bisa komsel karena aku tuh ada exam besok, aku harus belajar. Teman-teman aku tuh belajar 3 jam, jadi aku juga harus belajar 3 jam. Ya, kenapa enggak kamu itu change mindset kamu? Berdoa ke Tuhan, Tuhan, buatlah aku lebih pintar supaya saat teman aku itu belajar 3 jam, aku belajar 2 jam, tapi aku bisa mengerti apa yang mereka mengerti, dan 1 jam itu aku bisa pakai untuk komsel. Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ya. Kalau itu penting bagi kamu, kamu akan membuat waktu untuk itu. Kalau keselamatan teman-teman kamu itu penting bagi kamu, kamu akan effort untuk itu. Bangun hubungan dengan teman-temanmu, hubungan yang bisa menginspirasi. Kalau hari ini kita rindu bangun hubungan sama teman kita, bangun hubungan yang bisa membuat mereka keluar dari dosa mereka. Have conversations that build. Punyailah topik pembicaraan yang membangun. Ya. Tapi apa kata teman-temanku, apa kata orang-orang di sekitarku, ya? Mungkin beberapa dari kalian mikirnya seperti itu. Saat kamu lakukan kebenaran, akan ada banyak suara netizen yang menyerang kamu ya. Tapi janganlah itu biarkan itu menghentikan kamu. Terus lakukan amanat agung. Kita itu jelas. Ya, jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amanat agung kita itu jelas. Jadi mau netizen ngomong kanan kiri, terus lakukan. Hati untuk jiwa-jiwa Tuhan itu taruh dalam hati setiap daripada kita. Tuhan itu memenangkan Lewi lewat membangun hubungan dengan dia. Tuhan memenangkan Lewi. Tuhan punya satu nama yang dia mau menangkan, Lewi. Apakah hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan punya satu nama itu juga? Kalau Tuhan punya satu nama yang adalah Lewi, yang Tuhan menangkan lewat makan bersama dengan dia, hari ini apakah kita sebagai anak-anaknya mempunyai satu nama juga yang kita bisa doakan untuk keselamatannya? Ya, yuk kita sama-sama reflect ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan kita dari maut. Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa.
hukuman dosa. Ya, kita yang seharusnya itu default destination-nya adalah neraka karena kita adalah sinner by nature. Ya, kenapa aku bilang kita adalah pendosa by nature? Karena kamu perlu ke sekolah untuk belajar biologi, ya kan? Kamu perlu ke sekolah untuk belajar matematika. Tapi apakah kamu perlu diajari atau ke sekolah untuk belajar cara berdosa? Ya kan? Artinya, kita itu sebenarnya as humans, kita adalah sinners by nature. Ya, dan tapi Tuhan tuh sudah menyelamatkan kita dengan karya Dia di kayu salib. Kenapa hari ini tuh kita itu nggak kasih tahu berita baik itu loh ke teman-teman kita, ya? Supaya seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, tiada lutut yang tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, dan tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oke? Belajar sesuatu, aku belajar sesuatu, boleh angguk-angguk teman-teman? Oke. Aku boleh minta 3 orang untuk sharing. Aku boleh minta Helin, Monica, sama Natalia. Silakan. Untuk siapa dulu nih? Ayo. Siapa yang mau sharing duluan? Boleh Helin duluan? Jadi malam ini yang aku dapetin itu kita butuh Tuhan dan kita tuh kayak semacam sinner by nature. Jadi kita sejak kita kecil udah kayak tahu cara berbuat dosa. Jadi kita butuh Tuhan untuk menebus dosa kita. Oke, betul banget ya. Jadi kita tuh butuh Tuhan setiap saat ya, bisa dibilang gitu ya. Hailin ya. Oke. Ada tambahan lagi, Hailin? Kak Anselinnya lagi izin sebentar ya. Oke, thank you Hailin. Lanjut Natalia. Oke, sabar ya Kak. Yang saya dapatkan dari hari ini itu keselamatan kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan selalu bersedia untuk memberikan kita apa yang kita perlukan. Apalagi kami yang berdosa ini, Tuhan tetap ingin memberikan kami kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu secara Oke, singkatnya sih Kak yang kepikiran. oke. Thank you Natalia. Nah, karena Tuhan sudah apa istilahnya keselamatan itu dari Tuhan dan Tuhan itu menyelamatkan kita, tugas kita tuh apa? Tugas kita itu memberitakan atau memberitahu keselamatan itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, Natalia ya, Bati ya. Tadi kata Kak Anselin, ya bodoh amat lah mereka mau ngomong kita apa atau apa. Tapi tugas kita itu apa tadi? Memberitakan keselamatan dari Tuhan ya. Oke. Kak Nirna mau tanya, adik-adik di sini pada siap nggak memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita? Pada bersedia nggak? Apa malu, apa takut dibilang nanti kalau di iniin, kamu mah sok suci, kamu mah sok ini. Berani nggak? Kak Marlin, ayo, berani nggak? Jujur sih sudah sering ya Kak Nirna Ya. mengabarkan Tuhan Yesus itu kepada adik, ke adik-adik kandung saya
terus kakak perempuan, tapi selalu ya maksudnya ditolak terus gitu maksudnya. Mereka melihat aja kehidupan aku aja masih nggak baik gitu ya. Eh, Maksudnya aku tuh masih terkungkung di masa lalu, dan mereka melihat aku tuh juga nggak beres-beres amat gitu. Jadi walaupun udah banyak doa, udah banyak ke gereja gitu, tapi ya memang sih tidak langsung 100% sembuh gitu ya buat aku, tapi ikut Tuhan Yesus Proses. emang proses. Ya. Ya itu sih, aku juga berangkat dari yang tidak mau memaafkan ya, siapa lo siapa gua gitu kan. Tapi semenjak ya, rajin-rajin aja ikut komsel, PH Kids, PH Teens, ada doa kerahiman ilahi, itu yang oh iya ya, diri teh harus kudu lebih sabar, harus lebih tenang. Itu ya buat diri aku sendiri tuh kehadiran Tuhan tuh nyata gitu. Walau Amin. belum 100% ya. Ya, betul. Semua itu butuh proses seperti Kak Anselin tadi jelaskan ya. Tuhan akan memakai siapapun, walaupun latar belakang kata Kak Marlin itu aku belum baik-baik banget gitu loh. Ya kan, Tuhan mau pakai loh. Siapa Kak Marlin, siapanya Kak Nirna, ya kan. Tapi Tuhan mau pakai hari ini istilahnya gitu. Nggak apa-apa. Tadi Kak Anselin bilang mereka mau berkata, netizen mau berkata apa, bodoh amat. Yang penting hati kita. Ini hati dulu. Tuhan masih mau membentuk hatinya Kak Marlin. Ya Kak Anselin ya. Kak Marlin tuh dibentuk sama Tuhan hatinya dulu loh. Pelan-pelan bertahap berproses semuanya supaya orang-orang yang Kak Marlin beritakan tadi melihat, iya ya, Kak Marlin sekarang udah beda loh. Dulu dia mah begini, 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 dan begini. Oh sekarang dia beda ya. Nah, lambat laun orang akan menilai. Tugas Kak Marlin, masa bodoh. Hatiku pikiranku hanya tertuju kepada Tuhan, keselamatan yang harus aku beritakan. Benar nggak, Kak Anselim? Bener banget ya. Nah, itu. Dan Lanjut. kita ngomong ya kan, kita memberitakan Injil Tuhan. Apapun yang kita bagikan itu kita harus hidupi ya, Ya, karena tuh apa namanya, tahu apa itu the phrase action speaks louder than word ya. Jadi perilaku kita itu membuktikan gitu loh. Saat kita bilang, oh Tuhan itu adalah kasih, dan kita bilang kita adalah anak Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita, apakah kita hari ini punya kasih? Gitu. Oke, betul. tadi Helin udah ya, Natalia udah, satu lagi, Monica, Monica. oh Ya. Monica ada gak di Zoom? Mau Monica ke itu ya, Oh ke, iya, Monica nggak ada ya. Tadi sih ada ya kayaknya ya. ya tadi ada, kayaknya kepental wifi-nya, is Oke, okay. oke. Aku boleh minta Vio? Vio tadi tamu ya. Oke, Sorry. it's okay. Kalau gitu, ayo siapa ada yang mau tambahin? William? Atau Kak Halo, Dian? William. Ah, William William dulu boleh, deh. William. Apa yang William dapatkan? Boleh di-unmute dulu, William, nggak kedengeran? Dia pernah mengalami apa itu namanya dosa. Terus dosanya itu berbohong kayak menyimpan menyimpan kertas ulangan di loker. Terus akhirnya waktu William apa itu namanya meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan enggak mengabulkan. Terus akhirnya saya pengakuan dosa di gereja dan saya bilang kepada Romo, Romo, dosa saya adalah membohong, menyimpan kertas ulangan di loker. Dan Romo bilang, kamu jangan gitu, jangan berbohong. Karena tuh, karena Tuhan gak pernah mengabulkan kamu dan kamu masih perlu Tuhan. Dan saya baru bertobat, saya tidak berbohong lagi, menyimpan
kertas ujian. Sekarang sudah memberanikan diri untuk em, kasih tunjuk nilainya Bapak. Itu saja. Luar biasa, luar Good biasa ya. job, William. Dari pengalaman apa William tadi menyadarkan William ya untuk tidak menyimpan kertas ulangan tadi ya, harus jujur ya, nggak boleh berbohong lagi ya. Luar biasa, Kak Anselin, keren. Yay, good job, William. Very proud of you. Oke, ada yang mau sharing lagi? Kak Dian mau tambahkan apapun? Kak Dian mau tambahkan? Oh enggak. Oke, thank Begitu you. kita doa penutup aja ya. Aku bantu pimpin untuk doa penutupnya. Yuk kita semua boleh on cam karena setelah doa penutup kita mau langsung foto ya. Yuk boleh di on cam semua. Oke. Nah, gitu bagus. Oke, yuk mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin ya Tuhan, mengucap syukur kalau misalnya pada malam hari ini kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, kalau sekarang kami mau berpisah melakukan aktivitas masing-masing, kiranya ya Tuhan, Engkau belum selesai dalam kami. Sungguh ya Tuhan, kami beri hati kami. Kami mau ya Tuhan untuk diproses Engkau lebih lagi. Kami mau untuk memiliki apa yang menjadi kerinduanmu di dalam hati kami. Kami ingin ya Bapak, apa yang menjadi isi hatimu menjadi isi hati kami, apa yang menjadi visimu menjadi visi kami. Kami bawa nama-nama orang yang kami mau menangkan ya Bapak. Dan sungguh ya Tuhan, kami deklarasikan ya Bapak, ada roh pertobatan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dan Engkau telah lebih dulu menangkap kami untuk merasakan kasih-Mu. Sekarang kami mau dipakai Engkau ya Tuhan, kirimlah kami kemanapun Engkau menempati kami ya Bapak, ke keluarga kami, ke lingkungan kami, ke sekolah kami, ke tempat kerja kami bahkan ya Tuhan. Sungguh ya Bapak, kami mau memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu ya Bapak. Dan sungguh kami mau memberitakan kabar baik ini ya Bapak. Dan kami deklarasikan api kami itu menular kepada jiwa-jiwa yang hari ini belum mengenal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, yuk kita foto semuanya ya. Kak Marlin boleh foto? Oke, boleh. Ayo semuanya buka kamera. Natalia. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya. Hari ini kita finish early. Terima kasih semuanya. Kak Anselin, thank you buat Thank firmannya. you. Thank you semuanya. Bye. Thank you Kak Nirna, Kak Dian, Kak Marlin. Dadah. Oke, bye.